Kami hadirkan informasi dari mancanegara. Pemirsa, rakyat Palestina menyambut bahagia gencatan senjata di Gaza. Rakyat Palestina yang diusir paksa dan kini tinggal di Lebanon pun turut menyambut gencatan senjata dengan sukacita. Kru ambulans dan pertahanan sipil di Gaza City turut merayakan kemenangan Palestina menyusul kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Tim paramedis dan pekerja pertahanan sipil bersujud sebagai ungkapan rasa syukur sambil melantunkan sholawat dan takbir layaknya di hari raya. Kendaraan pertahanan sipil dan ambulans kemudian berpatroli di jalan-jalan kota Seraya berbagi permen untuk merayakan momen ini. Selama 2 tahun terakhir, tim medis dan tim penyelamat di Gaza berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa manusia yang dibantai oleh Zionis Israel, memberikan darah dan keringat mereka demi menolong korban genosida. Mereka berharap Palestina segera mencapai kemerdekaannya dan terbebas dari penjajahan Zionis Israel. مضن على أهل غزة تحت الدمار والقصف. عمان من المعاناة، عمان من السفك الدماء والتدمير والقتل، عمان من العنجهية الدولية والعنجهية الإسرائيلية ضد أطفال غزة الأبرياء ونساء غزة. عمان ونحن نعاني ونكابد، عمان والدفاع المدني والأطقم الطبية والطواقم الطبية تعاني وتبذل كل ما بوسعها إنسانيا وطبيا من أجل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في هذا المجال. عمان ونحن نعاني، عمان ونحن صامدون على هذا الضرب، عمان ونحن نقدم كل ما نملك من الغالي والنفيس، عمان ونحن نقدم دماءنا قبل عرقنا. Ribuan penduduk Gaza kembali ke Gaza City setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat mulai berlaku. Mereka menemukan kota dalam keadaan hancur total dan jalanan sulit untuk dikenali. Kerusakan terlihat lebih parah dibandingkan dengan gencatan senjata sebelumnya. Serangan militer Israel yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir di Gaza City menyasar gedung tinggi dan pemukiman warga. Gencatan senjata ini menjadi langkah penting dalam upaya mengakhiri konflik 2 tahun terakhir. Selama perang berlangsung, lebih dari 67.000 warga Palestina tewas dan hampir 170.000 terluka. Militer Israel menyatakan akan tetap bertahan di wilayah-wilayah Gaza yang masih mereka kuasai. Sementara itu, proses pembebasan sandera masih berlangsung sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Situasi tetap tegang dan masa depan Gaza masih dipenuhi ketidakpastian. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kesiapannya untuk segera meningkatkan respons kemanusiaan di Gaza setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat mulai berlaku pada hari Jumat. Langkah ini datang di tengah kembalinya berbondong-bondong warga Palestina ke wilayah Gaza Utara yang telah hancur parah akibat perang. Untuk melaksanakan rencana peningkatan bantuan, PBB menyatakan dibutuhkan pembukaan lebih banyak titik penyeberangan, pergerakan yang aman bagi pekerja kemanusiaan dan warga sipil, masuknya barang tanpa hambatan, pemberian visa untuk staf, serta ruang untuk operasi bersama lembaga mitra non-pemerintah. Kesiapan ini diumumkan seiring munculnya harapan baru untuk mengakhiri perang Israel-Hamas yang telah berlangsung sejak serangan 7 Oktober 2023. Seluruh sandera yang masih ditahan diharapkan dapat dibebaskan dalam beberapa hari mendatang sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Namun masih terdapat banyak pertanyaan mengenai siapa yang akan memerintahi Gaza setelah pasukan Israel menarik diri secara bertahap dan apakah Hamas akan melucuti senjatanya sesuai rencana gencatan senjata yang didukung oleh Presiden Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyiratkan kemungkinan kembali melanjutkan serangan jika Hamas tidak menyerahkan senjatanya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa hampir 42.000 orang di jalur Gaza mengalami cedera yang mengubah hidup mereka akibat konflik yang telah berlangsung selama 2 tahun sejak Oktober 2023. Cedera permanen ini termasuk amputasi, luka parah, dan kerusakan fungsi fisik jangka panjang yang membutuhkan rehabilitasi intensif. Sekitar 1 dari 4 kasus cedera tersebut dialami oleh anak-anak. Total korban luka yang dilaporkan sejak awal konflik telah mencapai 167.376 orang dan lebih dari 5.000 orang telah mengalami amputasi.
Angka ini menunjukkan dampak manusiawi yang luar biasa dari konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Sistem kesehatan di Gaza mengalami keruntuhan parah dengan hanya 14 dari 36 rumah sakit yang masih sebagian berfungsi. Layanan rehabilitasi pun turun drastis, di mana kurang dari sepertiga fasilitas prakonflik masih bisa beroperasi. Tidak ada satupun yang berfungsi secara penuh. Sementara itu, kekurangan tenaga terapi fisik dan okupasi semakin parah. Sebelum konflik, Gaza memiliki sekitar 1.300 fisioterapis dan 400 terapis okupasi. Namun banyak dari mereka telah mengungsi dan setidaknya 12 orang dilaporkan meninggal dunia hingga September 2024. Kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas ini memperburuk proses pemulihan bagi para korban cedera yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Konflik berkepanjangan di jalur Gaza telah meninggalkan jejak duka yang mendalam dengan ribuan warga Palestina yang masih dinyatakan hilang di tengah kekacauan perang dan penghancuran massal. Sebagian diduga terkubur di bawah puing-puing bangunan, sementara yang lain menghilang saat operasi militer Israel atau ditangkap tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sekitar 6.000 orang diperkirakan masih terkubur di bawah reruntuhan, namun angka sebenarnya diduga jauh lebih tinggi karena dalam banyak kasus seluruh keluarga terbunuh dalam satu serangan sehingga tidak ada yang dapat melaporkan mereka sebagai orang hilang. Di sisi lain, Komite Palang Merah Internasional memiliki daftar terpisah dengan sedikitnya 7.000 kasus yang masih belum terselesaikan. Pencarian orang hilang membutuhkan teknologi DNA, citra udara untuk mengidentifikasi makam massal, serta akses terhadap lokasi terkontrol militer, namun fasilitas di Gaza hancur dan Israel membatasi masuknya peralatan pengujian DNA. Banyak keluarga harus mencari sendiri di tengah reruntuhan dengan peralatan sederhana, seringkali tanpa bantuan tenaga penyelamat atau alat berat yang telah dihancurkan. Selain yang terkubur, ratusan warga dilaporkan ditahan tanpa dakwaan di fasilitas militer Israel, tanpa akses ke pengacara dan seiring tanpa komunikasi dengan keluarga. Organisasi hak asasi manusia menyatakan telah terjadi penahanan semena-mena, pelanggaran prosedur hukum, dan kasus penyiksaan. Di tengah situasi ini, ratusan keluarga terus hidup dalam penantian, bertahan dengan harapan kecil untuk menemukan anggota keluarga mereka yang mungkin masih hidup atau setidaknya dapat dimakamkan dengan layak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.